Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Chandrawati Nur Hasanah, NIM 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang segi 4 dan segi 3. Pada bab ini mempelajari tentang bangun datar segi 4 dan bangun datar segi 3, di mana kita akan mengetahui macam-macam bangun datar segi 4 dan segi 3, sifat-sifat bangun datar segi 4 dan segi 3, keliling dan luas bangun datar segi 4 dan segi 3, serta latihan-latihan soal yang berkaitan dengan bangun datar segi 4 dan segi 3. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam segi 4. 1. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi saling berhadapan dan sejajar, di mana semua sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang, disebut dengan persegi. 2. Segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan sejajar dan semua sudutnya sama besar, disebut dengan persegi panjang. 3. Segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan sejajar, disebut dengan jajar genjang. 4. Segi 4 yang tepat sepasang sisinya sejajar disebut dengan trapesium. 5. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar, di mana semua sisinya sama panjang, disebut belah ketupat. Dan yang terakhir, yang keenam, segi 4 yang memiliki dua pasang sisi berpotongan sama panjang dan kedua diagonalnya saling tegak lurus dan tidak mungkin sama panjang, disebut dengan layang-layang. Dari penjelasan ini, kita dapat mengetahui bahwa macam-macam segi 4 itu ada 6. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang. Setelah kita mengetahui macamnya, kita akan mengetahui sifat apa yang membedakan di antara 6 bangun tersebut. 1. Sifat persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang. Perhatikan gambar, 4 sisi sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Memiliki dua pasang sisi sejajar sama panjang. Dua pasang sisi sejajar sama panjang. Sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi DC. Sisi BC sejajar dan sama panjang dengan sisi AD. Memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Memiliki dua diagonal bidang yang sama panjang, yakni pada gambar diagonal bidangnya yang sama panjang adalah AC dan BD. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yakni AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Untuk mencari keliling persegi, kita dapat menggunakan rumus 4 kali sisi atau penjumlahan sisi-sisinya. Sisi-sisinya ada 4, maka 4 kali sisi. Kemudian luasnya sisi kali sisi. Sifat persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi DC. Sisi BC sejajar dan sama panjang dengan sisi AD. Setiap sudutnya sama besar 90 derajat. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D sama dengan 90 derajat. Memiliki dua buah diagonal bidang yang saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Diagonal bidang yang saling berpotongan yakni AC dan BD dan membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar dan luasnya panjang kali lebar. Jajar genjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yakni sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi DC dan AB sejajar dengan sisi DC. Sisi AD sama dengan sisi BC dan AD sejajar dengan BC. Jumlah sudut yang berdekatan sama besar. Kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah, yakni X. Diagonalnya AC dan BD dan membagi dua sama panjang. BX sama dengan XD sama dengan CX sama dengan
XA. Jumlah semua sudutnya 360 derajat. Kemudian untuk kedua diagonalnya saya rawat, bacanya harusnya seperti ini. Kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi 2 sama panjang. Berpotongan di tengah-tengah yakni titik X dan membagi 2 sama panjang, sehingga AX sama dengan XC dan BX sama dengan XD, bukan sama dengan lagi, tetapi AX sama dengan XC dan BX sama dengan XD. Kelilingnya 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miringnya dan luas alas kali tinggi. Trapesium memiliki sepasang sisi sejajar. Jumlah sudut berdekatan atau sudut dalam sepihak 180 derajat. Untuk mencari kelilingnya kita dapat menggunakan rumus A ditambah B ditambah 2 kali C dan luasnya A ditambah B dibagi 2. Trapesium dibagi 2 yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Trapesium sama kaki memiliki sifat 2 sudut alas sama besar dan 2 sudut atas pun sama besar. 2 sudut alas, sudut P sama dengan sudut Q, dan sudut atas pun sama besar, sudut S sama dengan sudut R, serta memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Siku-siku, trapesium siku-siku memiliki sifat yakni memiliki tepat 2 sudut siku-siku, sudut A dan sudut D. Kemudian belah ketupat, setiap sudut dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Untuk mencari kelilingnya kita dapat menggunakan rumus 4 kali sisi dan luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Layang-layang, sisi-sisi sepasang sama panjang. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal lainnya, maka kedua diagonal tersebut saling tegak lurus. Kelilingnya 2 kali AB tambah CD dan luasnya setengah kali AC kali BD. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan 3 buah titik sudut. Perhatikan gambar berikut. Noktah atau titik tebal A, B, dan C itu adalah titik sudut, sedangkan garis AB, garis BC, dan juga garis CA itu adalah sisi segitiga. Macam segitiga. Segitiga yang mempunyai sisi tetapi tidak sama panjang sisi tersebut namanya segitiga seberang. Segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang, segitiga sama kaki. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, segitiga sama sisi. Segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat, segitiga lancip. Segitiga salah satu sudutnya 90 derajat, segitiga siku-siku, dan segitiga salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, segitiga tumpul. Sifat segitiga sama sisi tadi kita mengetahui. Sebelum ini kita mengetahui bahwa sifat macam segitiga yakni segitiga memiliki ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga sama sisi. Sehingga sifat segitiga sama sisi nomor 1 mempunyai 3 buah sisi sama panjang, di mana pada gambar sisi GH sama dengan sisi HI sama dengan sisi GI. Mempunyai 3 buah sudut yang sama besar, sudut HGI sama dengan sudut GHI sama dengan sudut HIG, dan mempunyai 3 sumbu simetri serta 3 simetri putar, sehingga dapat menempati pinggangnya dengan 6 cara. Sifat segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki pada macam segitiga pun kita mengetahui bahwa segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Pada gambar perhatikan 2 sisi sama panjangnya adalah sisi DE sama dengan sisi EF. Mempunyai 2 buah sudut yang sama besar, sudut EDF sama dengan sudut EFD, dan mempunyai 1 sumbu simetri dan 1 simetri putar, sehingga dapat menempati pinggangnya dengan 2 cara. Keliling dan luas segitiga dapat dicari kelilingnya itu dengan menjumlahkan ketiga sisinya. A ditambah T ditambah C, di mana A adalah sisi panjang atau alas, T adalah tinggi atau sisi lebar, dan C adalah sisi miring, serta luasnya setengah kali alas kali tinggi. Latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Ditanya panjang KM. Kemudian nomor 2, perbandingan panjang dan lebar
persegi panjang adalah 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 66 cm, maka luasnya berapa? Yang nomor 3, jenis segi 4 yang setiap sudutnya berupa siku-siku dengan sisi berhadapan sejajar dan diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri adalah persegi panjang. Berikut ini adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, kecuali segitiga lancip berdasarkan besar sudutnya, tumpul berdasarkan besar sudutnya, siku-siku juga berdasarkan besar sudutnya. Yang bukan berdasarkan besar sudutnya adalah segitiga sebarang, karena segitiga sebarang itu adalah berdasarkan sisinya. Segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak mempunyai panjangnya sama. Ini adalah pembahasan nomor 1, ditemukan sehingga kita dapat menemukan bahwa panjang KM-nya adalah akar 375. Kemudian, dan ini adalah pembahasan nomor 2, di mana kita dapat mengetahui luasnya jika perbandingan panjang dan lebarnya adalah 7:4 dan kelilingnya adalah 66 cm, sehingga luasnya adalah 252 cm persegi. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.